kita bertemu lagi di ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 37, Lasro Aku Mamuji. Musik Bang J. Adik-adik pasti belum semangat nih. Nah, agar adik-adik lebih semangat, mari kita angkat lagi pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 162 di buku Tuhan Yesus Au. Musik Bang J. Baik adik-adik, sekarang kita akan memasuki ibadah. Mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 198, Yesus Sayang Padamu. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan doa kita. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar, dan menghayati firman-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bernyanyi dari buku Sekolah Minggu nomor 88, Bahasa Cinta. Musik.
Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Dan Yesus yang baik, anak-anak sekolah minggu kami akan mendengarkan firman dan cerita Injil dari-Mu ya Bapa. Karena Kau berkati hati dan pikiran mereka agar mereka dapat menjadi pelaku dalam firman tersebut ya Bapa. Dan Yesus yang baik, di atas segala itu kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kiranya Kau hapuskan itu agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu, selamat kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Nah, kita bertemu lagi. Kakak akan memulai firman kita di minggu yang ke-7 setelah Trinitatis pada tanggal 18 Juli 2021. Nas kita pada pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Kakak sebelum membacakannya dibuka Alkitabnya, dibuka buku tulisnya, dan dibuka hati dan pikirannya yang utama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak baca dari sini dan adik-adik membaca dari rumah. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, adik-adik, sebelum kita makin mendalam untuk mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya ke semua adik-adik sekolah minggu. Kenapa bagi kita atau mengapa bagi semua adik-adik sekolah minggu penting gak sih atau harus gak sih kita pergi ke gereja atau pergi ke sekolah minggu? Pasti jawabannya iya, sangat penting. Supaya kita bisa lebih mengenal Allah itu lebih baik lagi, dan juga supaya kita dilatih untuk senantiasa dan terus hidup dalam kebaikan. Itu kenapa kita harus penting dan harus pergi ke ibadah sekolah minggu maupun ke gereja, agar kita bisa lebih mengenal Allah itu lebih baik lagi, dan supaya kita dilatih untuk senantiasa dan harus hidup dalam kebaikan. Nah, kakak punya cerita sedikit. Ada seorang anak-anak namanya Agus. Nah, anak-anak ini berhenti sekolah minggu. Apalagi kan adik-adik zaman sekarang yang lagi di tengah-tengah COVID, adik-adik sekolah minggu harus ibadah online, pasti ada rasa malas kan, dibangunin mamanya nanti, ayo nonton video sekolah minggu dari YouTube-nya. Kalau udah lama nanti. Seperti si Agus ini, dia tinggal di rumah, main game terus, nonton TV terus, kadang hanya main-main sama kawannya setiap hari minggu. Menurut adik-adik sekolah minggu, benar nggak sih yang dilakukan, atau benar nggak sih tingkahnya si Agus itu terus seperti itu dengan melupakan sekolah minggu? Sama sekali tidak benar. Semakin hari semakin berlalu, kemalasan Agus semakin menjadi-jadi. Agus sudah lebih senang bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, dan dia berhenti melakukan saat teduhnya dan berhenti ke sekolah minggu. Pada suatu hari nih adik-adik, dia dan teman-temannya memutuskan untuk mencuri sebuah sepeda, tetapi mereka tertangkap dan ketahuan oleh pemilik sepeda. Dan kemudian mereka dilaporkan oleh si pemilik sepeda ke kantor polisi. Agus tidak menyangka bahwa polisi yang datang berjalan mengambilnya adalah Kak Yuda. Kak Yuda ini berperan sebagai guru sekolah minggunya Agus. Pasti adik-adik udah tahu apa yang dirasakan si Agus begitu dia melihat Kak Yuda sebagai guru sekolah minggunya menangkap Agus, seperti Kak Yudanya menangkap pencuri-pencuri lainnya. Tetapi si pemilik sepeda memutuskan niatnya untuk menangkap si Agus, si pencuri sepeda dengan teman-temannya. Dan yang lainnya pun si Agus bersyukur kepada Tuhan. Si pemilik sepeda telah memutuskan dan melepaskan niatnya untuk
tersentuh dengan ucapan Kak Yuda yang berkata seperti ini. Jika kamu mau bertobat, Hakim Agung di sorga, yaitu Bapa kita di sorga yang penuh kasih akan mengampunimu setiap waktu. Sekali lagi kakak katakan, jika kamu mau bertobat, Hakim Agung di sorga, yaitu Bapa kita di sorga yang penuh kasih akan mengampunimu setiap waktu. Sejak saat itu, Agus mendengar perkataan Kak Yuda, Agus sadar dan memutuskan bahwa dia harus kembali menghadiri sekolah minggu. Dan minggu-minggu berikutnya dia begitu ceria, dia begitu semangat datang pagi-pagi untuk beribadah di sekolah minggu. Nah, cerita kakak sampai situ, kakak akan menjelaskan di surat Ibrani. Surat Ibrani dituliskan untuk menguatkan iman orang Kristen yang sedang mengalami penderitaan dan tantangan yang hebat dari ajaran sesat serta ketidaktaatan kepada Allah, agar orang Kristen yang sedang mengalami situasi itu tidak meninggalkan imannya kepada Yesus. Orang-orang Kristen yang sedang mengalami ajaran sesat tidak meninggalkan imannya kepada Yesus. Penulis Ibrani ini mencoba menguatkan iman orang Kristen pada saat itu agar tetap setia dan teguh kepada Yesus, jangan sampai lepas, karena pada akhir zaman namanya tertulis dalam kitab kehidupan di Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Kakak bacakan, orang adik-adik di situ mengikuti. Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya yang tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Agar terawat dan terjaga perlu ketaatan dalam berbakti lewat ibadah kepada Yesus. Setiap orang sebenarnya membawa serta tempat ibadahnya di dalam hatinya. Tetapi banyak pemilik tempat ibadah itu lupa memasukinya. Karena kita ada orang yang lupa beribadah, lupa bergereja dengan alasan kesibukan dan dengan alasan pekerjaan. Contohnya kayak orang-orang tua kita, Pak, Mak, ayo gereja. Nggak usah lah, Bapak mau kerja, Mama mau kerja. Padahal di hari Minggu adalah khusus kita untuk memuji Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu juga boleh. Pak, Mak, ayolah ke gereja. Tuhan Yesus kan nyuruh kita ke gereja hari Minggu untuk mengucap syukur, untuk memuji Tuhan. Kesuksesan dan kekayaan dapat membuat orang lupa. Misalnya orang tua kita karena udah kaya, dia nggak perlu lagi ibadah. Udahlah, biarlah situ. Jadi dia lupa dengan Allah. Bahkan persoalan hidup dan penderitaan bisa menyebabkan manusia ragu pertolongan dan keberadaan Tuhan. Misalnya seperti ini. Adik-adik ini lagi mengalami sakit. Gak baik Tuhan sama aku. Masa aku dikasih sakit? Berarti adik-adik ragu atau cemas tentang pertolongan dan adanya Tuhan di hidup adik-adik sekolah minggu. Untuk itu, dalam Nats Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 ini, sebuah peringatan, sebuah teguran kepada mereka agar tetap memiliki persekutuan dengan Kristus melalui ibadah. Itu yang dikatakan dalam ayat 25. Sekali lagi Kak bacakan ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Walaupun situasi yang dihadapi jemaat saat itu, bahkan saat ini sangat berat, bahkan gereja pun anak-anak sekolah minggu, kayak adik-adik sekolah minggu harus gereja online dari rumah. Mungkin ada beberapa orang atau orang tua kita yang imannya bahkan tergoda, tetapi bahkan mereka tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan dan tetap setia, maka Allah yang adalah pribadi maha kuasa yang setia tidak akan meninggalkan mereka. Tertulis di Wahyu pasal 3 ayat 11. Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dan kehidupan beribadah orang percaya itu selalu ditandai dengan saling memperhatikan, saling menasehati, dan saling mendorong dalam kasih. Contohnya gini, adik-adik sekolah minggu, ada nih kawannya yang malas ke sekolah minggu, harus diajak, harus semangat. Ayolah kita sekolah minggu. Kita kan di sekolah minggu bernyanyi, dengarkan khotbah, bercerita sama kakak-kakak guru sekolah minggu, sama kawan-kawan yang lain, biar kita jadi anak Tuhan. Kan kayak gitu. Jadi adik-adik sekolah minggu kalau lihat teman yang malas, harus diajak dengan semangat. Oke? Persekutuan dengan sesama di dalam Kristus akan terjadi ketika semua orang percaya, semua orang Kristen tetap rajin dalam ibadah-ibadah, selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan atau ibadah walaupun banyak godaan dan kesulitan. Jadi kalau kita lagi punya masalah, kita lagi diranda kesedihan, kita nggak boleh meninggalkan ibadah kita, dan kita nggak boleh meragukan Tuhan. Jadi kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan selalu ada buat kita. Tidak saja persekutuan dengan Tuhan, tetapi juga persekutuan dengan sesama saudara seiman. Ibadah juga bukan sekedar rutinitas semata, tetapi sebuah persekutuan. Itu bukan rutinitas semata atau aktivitas biasa, tapi itu sebuah persekutuan yang kita akan bersekutu dengan Tuhan, bernyanyi di sekolah minggu, mendengarkan khotbah tentang cerita Alkitab. Tidak ada alasan atau tidak ada alasan yang terlalu banyak untuk mengatakan tidak perlu atau tidak penting ke gereja. Siapa yang bilang tidak penting atau tidak perlu ke gereja atau tidak perlu ke sekolah minggu? Itu nggak boleh. Nah, untuk adik-adik datang ke sekolah minggu dan ke gereja setiap minggu sangat penting sekali. Tuhan ingin kita menjadi anak-anaknya yang menyembah Dia bersama-sama dan saling memberi semangat. Tuhan Yesus pasti sedih menemui anak-anak sekolah minggunya yang malas ibadah, yang malas datang ke sekolah minggu. Pasti Tuhan sedih. Tapi Tuhan akan memberi senyumannya, akan membantu kita, dan Tuhan ingin memiliki anak-anak dan menjadikan kita anak-anaknya yang menyembah Dia bersama-sama dan saling memberi semangat. Kita harus tahu firman Tuhan supaya dapat bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus dan di dalam kasih antar sesama orang Kristen. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa sih Kak pesan singkatnya dari firman yang Kakak sampaikan tentang cerita Alkitab yang Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25? Ada 4. Yang pertama, anak sekolah minggu rajin beribadah. Dan yang kedua, anak sekolah minggu harus rajin berdoa. Anak-anak sekolah minggu harus selalu mengasihi, menolong sesama, dan menjadi anak Tuhan yang baik, yang selalu rajin ke gereja dan rajin sekolah minggu. Dan yang keempat, anak-anak sekolah minggu harus tahu bahwa Tuhan selalu menantikan kita di rumahnya dan menantikan kita di hatinya. Jadi anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang rajin beribadah, rajin berdoa, selalu mengasihi, menolong sesama, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan Tuhan selalu menantikan kita di rumahnya dan selalu menantikan kita di hati. Sampai situ pesan Kakak.
agar kita menutup khotbah kita pada pagi hari ini, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami konsentrasi dan hati yang terbuka untuk mendengarkan cerita Injil dan firman Tuhan ya Bapa. Kiranya Engkau yang menjadikan itu bekal dan pelaku firman bagi anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah anak-anak sekolah minggu yang senantiasa melupakan ya Bapa. Kiranya Engkau ketuk pintu hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu agar menjadi anak-anak yang takut dan anak-anak yang selalu mengasihi akan dirimu dan akan sesamanya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, doa ini kami sampaikan kepadamu, Juru Selamat kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita patut bersyukur. Kita angkat lagu pujian kita dari buku SD Sekolah Minggu nomor 97, Holland Danak sambil mengumpulkan persembahan. Musik. dan menghayati firman-Mu.